Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Khairul Ani, NPM 19 10 30 10 19 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan tugas dari mata kuliah kepewaraan. Dalam tugas ini yaitu menganalisis atau apa sih aplikasi dari undang-undang kepenyiaran. Nah, di sini saya mengambil dari bab 3 yaitu pelaksanaan siaran. Dalam bab 3 saya mengambil pasal 36 ayat 3 yang berbunyi isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat dan lembaga penyiaran wajib menyantumkan dan atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran. Nah, dari isi pasal 36 ayat 3 tersebut saya mengambil contoh kasus yaitu dari siaran televisi SCTV, yaitu sinetron yang berjudul Anak SMP. Nah, di dalam Anak SMP tersebut menurut saya itu kurang baik. Mengapa? Karena dalam sinetron tersebut memberikan suatu tindakan atau contoh yang kurang baik bagi generasi muda, karena dilihat dari beberapa episode awal, mereka justru menampilkan atau menyiarkan sebuah sinetron yang menurut saya kurang baik bagi generasi muda, yaitu tentang adanya sekolah SMP yang sudah hamil. Kemudian masa-masa sekolah justru malah di situ disiarkan bahwa anak-anak sekolah sudah punya pacar, gebetan. Nah, di situ menurut saya itu kurang baik. Mengapa? Karena adanya suatu film seperti itu membuat generasi kita mencontoh dari film tersebut. Namun di sisi lain, dari film tersebut juga memberikan kita pembelajaran tentang kesetiaan kawan, saling menjaga kawan, dan lain sebagainya. Dengan demikian, diketahui bahwa menurut saya sendiri dari sinetron anak sekolahan atau anak SMP tersebut kurang atau bisa dikatakan bisa melanggar aturan dari KPI. Tidak dipungkiri bahwa sudah dari beberapa bulan yang lalu KPKI justru memberikan teguran kepada sinetron anak sekolahan atau anak SMP tersebut. Mengapa? Karena di situ menganggap bahwa generasi muda itu seharusnya menciptakan suatu generasi yang baru, generasi yang kreatif, inovatif, mampu berpikir ke depan, bukan malah merusak generasi muda dengan sekolah yang seperti itu. Salah satu program siaran SCTV yaitu dari Jendela SMP yang memuat tayangan pada tanggal 29 Juni sampai 3 Juli 2020 di stasiun TV SCTV. Dari stasiun siaran tersebut mengandung muatan cerita dan visualitas penceritaan yang dinilai tidak sesuai dengan psikologis remaja. Mengapa dikatakan demikian? Karena sinetron tersebut mengandung muatan cerita hubungan antara dua pelajar SMP, yaitu dari siaran televisi yang berjudul Jendela SMP tersebut yang mulai tayang pada tanggal 29 Juni sampai 3 Juli 2020 di stasiun SCTV mengandung muatan cerita dan visualitas perkembangan psikologis remaja. Sinetron tersebut mengandung muatan cerita tentang hubungan asmara dua pelajar SMP yang bernama Joko dan Wulan. Dalam sinetron tersebut ada dialog tentang kehamilan di luar nikah dan rencana pernikahan dini serta keinginan keduanya untuk merawat bayi tersebut setelah melahirkan. Nah, dari video tersebut atau dari siaran televisi tersebut
mengandung suatu cerita yang tidak pantas bagi generasi muda. Mengapa dikatakan demikian? Karena di anak usia SMP itu usia masih dini, masih belum cukup umur untuk mempelajari hal-hal seperti itu. Mungkin di dalam pelajaran ada materi tentang yang menyinggung tentang psikologis remaja, perkembangan remaja. Namun dengan demikian, bagi anak-anak atau generasi muda tidak pantas jika menyiarkan suatu sinetron mengenai hal tersebut. Sinetron Jendela SMP itu yang tayang pada pukul 4 sore atau 5 sore, menurut saya itu kurang bagus untuk remaja mengenai film tersebut. Mengapa dikatakan tidak pantas atau kurang tepat? Karena sinetron dari Jendela SMP tersebut pada sore hari anak-anak sudah mulai di rumah atau sudah di rumah. Dengan demikian yang waktunya anak-anak untuk mengaji, melakukan kegiatan-kegiatan di rumah, justru malah lebih memilih menonton sinetron tersebut, sehingga anak muda terpengaruh dari video-video atau dari siaran sinetron tersebut. Menurut saya justru dari sinetron tersebut itu seorang anak remaja SMP mungkin dapat menilai bahwa dalam sinetron itu tidak hanya bersifat positif atau negatif saja. Namun demikian dikatakan di luar sana banyak yang mengatakan bahwa sinetron Jendela SMP memiliki sifat yang negatif, yaitu yang tadi saya sebutkan, yang menceritakan dialog mengenai hamil di luar nikah, ingin merawat bayi ketika sudah selesai kuliah. Nah, itu menurut saya kurang baik dan tidak sesuai dengan peraturan dalam penyiaran. Mengapa? Itu akan merusak generasi yang akan datang, merusak mental generasi muda mengenai pergaulan bebas seperti itu. Kemudian kebijakan dari orang tua atau istilahnya dari orang tua sendiri juga harus perlu hati-hati dalam anaknya ketika melihat suatu sinetron, baik itu sinetron yang bersifat positif maupun negatif, dan bisa menyaring bagaimana anak tersebut meneladani dari setiap sinetron tersebut. Selain dari hal tersebut, kita juga tahu bahwa sinetron dari Jendela SMP juga memiliki nilai tersendiri atau nilai positifnya, yaitu tentang persahabatan. Dari episode-episode selanjutnya, mereka tuh menceritakan tentang rasa persaudaraan, persahabatan yang mereka lakukan dan yang mereka jalani selama sekolah, selama masa-masa sekolah tersebut.